Oke, kembali lagi bersama kami di podcast UKM Fakultas Teknik. Nah, di sini saya Yakin dan di sebelah saya sudah ada UKM V10. Baik, mungkin bisa perkenalan diri. Oke, kenalin aku Melba dari perwakilan UKM V10. Oke, kenalin saya Samuel, perwakilan dari UKM V10. Nah, itu tadi adalah nama-namanya dari perwakilan UKM V10. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tanya-tanya apa sih T10 itu? Oke, T10 itu UKM yang bergerak di tim riset mobil listrik. Jadi T10 itu sebuah UKM yang bergerak dalam pengembangan mobil listrik. Oh, jadi T10 berfokusnya itu kepada mobil listrik? Iya, benar banget. Ya. Mungkin divisi apa aja yang ada di T10? Untuk divisinya itu ada 3 ya. Pertama itu manajerial, mekanik, sama elektrik. Karena kalau manajerial itu kayak kita ngurusin buat eksternal, internal, terus urusan buat portofolionya mobil. Kalau mekanik sama elektrik ngurus buat perkembangan mobil dan riset buat mobilnya. Baik. Mungkin bisa kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan T10. Rutinitas T10 apa aja? Pasti banyak. Iya, banyak banget ya. Tapi yang paling pasti itu kita pengembangan mobil ya. Setelah adanya pengembangan mobil itu kita pasti bakal ada pengujian atau riset itu biasanya disebutnya di T10. Itu sih. Sama kalau ada itu webinar ya di tiap tahunnya, tapi baru jalan 2 series tahun ini. Oh, ya baik. Di T10 tentunya kan banyak sekali inovasi maupun riset-riset untuk menjuarai sebuah lomba. Mungkin ada lomba-lomba yang akan diikuti. Oke, tahun ini T10 itu bakal maju di perlombaan SEM itu di Mandalika, di sirkuit Mandalika, sama insya Allah buat tahun ini juga bakal mengikuti 2 perlombaan lagi, itu KMHE sama Kontes Mobil Listrik Indonesia. Nah, itu tadi adalah perlombaan yang akan diikuti oleh tim T10. Ya. Dan selanjutnya pasti sebelum-sebelumnya T10 ini sudah menorehkan prestasi yang sangat banyak. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau prestasi ya itu hampir tiap tahun ada. Kayak misalnya tahun kemarin tuh di Surabaya buat KMHE. Terus tahun sebelumnya tuh nggak cuma mobilnya, tapi timnya juga ada. Terus tahun sebelumnya lagi tahun 2020 tuh kita dapat juara 1 buat KMLI. Ya KMLI kalau nggak salah itu. KMLI itu buat di Surabaya juga. Terus terakhir tuh yang di luar negeri itu di Filipina tanggal tahun 2015. 2015. Itu kejuaraan tingkat apa, Mas? Itu tingkat internasional kebetulan. Bisa kasih pos. Tadi kan kejuaraan-kejuaraan, mungkin kategori-kategori yang diikuti oleh T10 itu sendiri apa sih? Untuk kategorinya buat SEM tahun ini kita bakal ngikutin kategori urban listrik. Terus kemarin di Surabaya KMHE tahun 2022 itu kebetulan juga urban listrik juga. Kalau di KMLI itu kita pakai mobil GX. Terus kalau KMHE juga di tahun 2020 kalau nggak salah itu kita pakai prototype listrik. Jadi kita kelasnya itu listrik tapi dengan 2 mobil yang berbeda. 2 mobil. Tadi ada mobil apa? Mobil urban sama proto. Itu kalau di KMHE. Kalau di KMLI itu kita pakainya mobil GX. Oh iya, mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang mobil urban sama mobil proto. Itu bagaimana? Kalau mobil urban sama mobil proto itu biasanya kita perlombanya dihemat energi ya, karena kita kan pakai listrik gitu ya, jadi beda sama yang lain gitu. Kalau di GX, kalau di KMLI itu kita pakai GX karena KMLI itu sebenarnya lombanya kayak mobil balap gitu. Kalau bahasa gampangnya di masyarakat itu mobil balap. Gitu. Mobil balap tapi berpenggerak listrik. Ya benar banget. Menarik. Dan ini mungkin ada mobil-mobil yang sedang digarap saat ini. Kalau mobil yang digarap sekarang itu kan kita kerjasama sama pihak luar berarti. Sekarang kita kerjasama sama beberapa, ada rumah sakit di Jember, Dr. Subandi, itu buat mobil kecil, buat ya kerjasama buat pasien juga lah. Oh, berarti T10 selain fokus pada perlombaan-perlombaan juga menjalin kerjasama eksternal juga ya? Iya. Oke.
Baik, mungkin dari teman-teman ini masih banyak yang bertanya-tanya, gimana sih cara ikut atau cara gabung di Titen? Oke, buat cara gabung di Titen sendiri pada umumnya sama ya kayak UKM yang lain. Yang pasti ada niat buat gabung ke UKM Titen sendiri, dan memang dia tuh gabung UKM ini bukan sebatas dia hanya pengen pamer aja ke temennya gitu. Penting ada niatnya, itu pasti kita bakal buka pintu buat gabung ke Titen itu. Sama yang penting ada komitmennya gitu. Berarti yang paling penting adalah niat dan komitmen tadi. Dan di Titen kalau nggak salah itu ada open house ya kayak untuk para maba atau mahasiswa baru. Iya. Jadi open house itu sebuah kegiatan yang dilaksanain di LPM sendiri itu buat tempatnya Titen. Nah di situ kita mengundang buat mahasiswa baru itu berkenalan lah intinya dengan tim Titen itu sendiri. Nanti di sana kita bakal jelasin apa sih sebenarnya Titen itu, terus divisinya apa aja, jobdesknya apa aja. Terus kita juga bakal kenalin nih mobil-mobil yang dimiliki sama Titen. Bisa juga dari peserta open house itu mencoba menjalankan mobilnya itu sendiri. Sangat menarik sekali bukan? Untuk open house-nya sendiri masih belum ada rencana ya untuk bukanya kapan? Belum, biasanya di awal-awal ada mahasiswa baru gitu. Nah, ada. Tunggu aja teman-teman. Dan untuk ini mungkin banyak teman-teman yang kepo tentang mobil-mobil apa aja yang dimiliki oleh Titen. Oke, mungkin dari Samuel aja ya mau jelasin. Kalau mobil itu kita ada 3. Urban, Proto, sama GX. Tapi terus dikembangin terus kan. Jadi ada beberapa banyak versi, tapi tetap ada 3 itu. Berarti riset terus dilakukan di 3 mobil itu ya? Iya. Sampai sekarang. Terus plus 1 kalau sekarang itu ada mobil yang bersama sama eksternal, itu ada 1. Jadi kita ada 4 project. Oh, yang kerja sama Dr. Subandi itu? Iya. Hebat sekali. Dan mungkin teman-teman pada penasaran dengan rencana Titen ke depannya itu gimana sih? Mau ke arah yang lebih fokus kemana? Pastinya karena kita tim riset ya, karena awalnya kita tim riset itu pasti kita bakal fokus ke lomba-lomba yang bakal ada. Kan pastinya setiap tahun itu bakal ada lomba yang baru gitu ya. Tapi juga kita tidak melupakan perlombaan yang emang kita udah ikuti setiap tahunnya gitu. Jadi kita bakal ngembangin mobil-mobil yang kita punya biar kita bisa mengikuti regulasi-regulasi suatu perlombaan itu. Karena kan ya gimana namanya mahasiswa, kita mau ngembangin diri kita. Kalau kita ikut UKM terus bisa berkembang ya buat apa? Gitu kan. Baik sekali. Dari tadi kan berarti riset-riset itu untuk memenuhi regulasi-regulasi yang baru ya? Iya, benar banget. Dan ini lagi, mungkin juga banyak teman-teman yang penasaran tentang kegiatan Titen. Selain riset mobil itu apa sih? Kalau kita ya selain riset mobil itu kan nggak cuma di bengkel, tapi kita ada di lapangan. Biasanya kalau di lapangan tuh kita ada di pagi atau siang. Makanya kalau kadang pasti mikir kan, kita tim riset mobil kok hampir kenapa kok nggak campur cewek cowok? Nah itu biasa cewek itu boleh gabung di sini. Boleh gabung. Jadi nggak untuk kemungkinan buat cewek bisa gabung. Apalagi nggak cuma di manajerial, mungkin di divisi lain bisa gabung. Asalkan dia punya minat sama skill yang bisa diadu, sama komitmen, Sama niat. sama niat. Terus kalau kita masalah pengembangan itu kan nggak cuma di mobil, nggak cuma di bengkel, kita di jalan, di track. Di jalan. Iya. Mungkin ada jalan-jalan yang untuk pengujian. Untuk saat ini tiap tahunnya kita pengujiannya lebih di dalam Universitas Jember sendiri ya. Jadi kita bisa kayak keliling WW itu atau biasanya keliling juga di lapangan PSSI gitu. Oh ya, untuk pengujiannya itu apakah ditentukan? Ada jadwalnya kah? Ada apa? Untuk risetnya itu nggak ditentuin ya. Jadi kalau dari tim teknisnya itu butuh suatu riset atau suatu data, itu baru kita bakal melaksanakan riset gitu. Sama kesiapan mobilnya aja sih buat riset itu. Iya. Makanya kan sebelum ikut lomba kan kita harus ngecek ini mobil. Meskipun waktu di bengkel bilangnya aman, harus tahu dong di lapangan seperti apa. Iya benar. Seperti itu. Mungkin selanjutnya adalah ini. Tadi kan disinggung ya,
tentang masalah cewek bisa gabung banget. Mungkin ada kata-kata untuk teman-teman yang cewek yang merasa minder lah mau join Titan. Oke, buat teman-teman Langsung cewek. sama cewek aja ya. Langsung aja, Pak. Ini nggak usah minder ya, karena di Titan itu nggak ada beda gender. Jadi kita bakal welcome ke semuanya, entah itu cowok atau cewek. Dan kalau kalian mau gabung di tim teknis itu juga bisa. Jadi nggak menutup kalian. Kalau misal kalian punya keahlian di teknis itu juga nggak apa-apa, dicoba aja dulu gitu. Siapa tahu memang kalian itu udah emang tempatnya di Titan kalian gitu. Kan juga percuma kan kita punya skill ketika sebelum masuk di kuliah tapi nggak dikembangin lagi. Nah, Gitu. benar sekali, Mbak. Jadi nggak usah minder aja sih gitu. Oke, itu adalah pesan untuk teman-teman cewek yang mau join ke Titan. Mungkin the next ya, next Ya, tahun. next tahun. Nah, mungkin teman-teman banyak yang kepo dan ingin tahu lebih tentang tim Titan ini sendiri. Mungkin bisa dilihat di sosial media. Sosial medianya bisa di Untuk IG, TikTok, YouTube namanya Titan Unex. Titan Match. Sama semua ya. Sama semua. Nah, kalian bisa cari info atau keseruan Titan dan aktivitas-aktivitas Titan di situ semua ada ya. Semua ada. Nah, kalian bisa langsung pantau ke IG-nya Titan, YouTube-nya Titan maupun TikTok-nya Titan. Nah, mungkin untuk kalimat terakhir kita bisa jargon dulu. Dari Titan jargonnya apa? Semangat pagi, pagi, Titan juara. Semangat pagi, Titan juara. Paginya 3 kali. Ya, Ya, Pak ya. ya boleh. Semangat pagi, Titan juara. Dan untuk selanjutnya adalah semboyan dan jargon dari teknik sendiri. Oke? Tak mulai. Teknik. Jos, Teknik. jos, Teknik. teng ya. Terima kasih telah menonton podcast UKM bersama tim Titan.